Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah? Oh jamaah. Iya, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Burung puyuh, burung kenari. Ulat bulu di atas tanah. Habis subuh jangan tidur lagi. Cari ilmu dulu, di Islam itu indah. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah ramai banget hari ini ya. Pada semangat nyari ilmu ya. Masya Allah, pada cantik-cantik, cakep-cakep semua deh. Tapi sebelum kita mendengar nih tausiah dari guru-guru kita, ada tayangan nih. Kita harus wajib ya lihat sama-sama. Terlilit hutang, IRT rampas emas nenek 77 tahun. Coba kita lihat. Astagfirullah, kok ada tega banget ya yang melakukan tindak pidana kayak gitu? Bener Bu, kok bisa ya? Iya. Tapi namanya orang kalau udah kepepet pasti kayak gitu Bu. Iya, Suka Masya nggak Allah. berpikir, iya Ustadz gimana Ustadz? Tadi Iya, kan Ustadz. dia berpakaian hitam. Iya. Jangan-jangan. Ih, Oh, Ustadz bukan. Jangan Nih, dong bukan. Ustadz, ini kan jamaah Oh, kita bukan jamaah Ustadz. kita. Gak boleh gitu. Tadi kan cuma tadi kan komentarnya pakaian hitam. Enggak Ustadz. Oh enggak ya. Iya Enggak kan dong, mau ngaji Ustadz. ke sini Oh iya Ustadz. benar-benar. Ngomong-ngomong benar. ibu namanya siapa Bu? Ibu Engkom Komariah dari Majelis Taklim Al Ansuriyah Majalin. Masya Allah. Tepuk tangan dulu, Tangan Masya dulu Allah. untuk Ibu. Kak Iris cantik banget. Masya Allah. Iya makasih Bu. Makasih ya Bu. Ya sama-sama. Jadi Ibel cantik banget. Iya Aku banget. Ganteng. makasih. Enggak Kok pakai nggak banget. banget ya? Enggak ada Iya, bangetnya. Enggak. Enggak ada bangetnya. Baik Ibu, makasih banyak sini Bu Mika. Iya, mari. Ustadz gimana Ustadz melihat tayangan tadi? Mungkin Oke. ada tanggapannya Ustadz? Iya makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita putus asa karena ada masalah, sebaiknya tahanlah diri kita. Kok tahan? Jangan sampai justru keputusasaan itu menyebabkan kita berbuat zolim. Maka yang harus ditekankan, tahan diri. Lagi marah, tahan diri. Penyebab marah itu syahwat, kecemasan, keinginan, nafsu. Maka empat-empatnya ini ditahan. Kenapa? Jangan sampai justru amarah yang kita lampiaskan itu bisa menyebabkan kezoliman. Bukan orang, ibu kalau lagi marah lebih baik tidur deh. Kenapa? Biar kucing lewat dimarahin tuh kucing. Kenapa kau kucing? Kenapa? Karena efek daripada marah. Putus asa itu menyebabkan orang-orang itu bisa mengakibatkan terjadinya kezoliman. Hati-hati jangan sampai kita berbuat zolim. Karena zolim itu menghapuskan pahala ibadah kita. Maka zolim itu ada tiga. Zolim kepada Allah, kepada diri dan kepada sesama. Maka kezoliman itu ada yang dimaafkan. Pada diri mungkin kita tobat selesai perkara. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Berbuat syirik. Tuh. Tapi ada satu dosa lagi, zalim, yang Allah tidak biarkan. Meskipun orang bertobat tidak diterima. Nah, apa itu? Zalim kepada sesama manusia. Ya Allah, ampuni dosaku. Kata Allah, bukan saya. Kamu sudah yang mengambil tanah orang. Kembalikan dulu tanah orang baru kau minta ampun. Kalau sesuatu itu berkaitan kepada manusia, itu bahaya. Tiga nih, jangan sakiti hati orang, jangan lukai tubuh orang, dan jangan ambil hak orang. Itu. Masya Allah, jangan melukai hati orang, jangan mengambil hak orang, Dan jangan melukai tubuh orang. orang. Tadi yang tadi sudah melukai, mengambil lagi, berakibat bahaya semua. Masya Allah. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu untuk Ustadz Maulana. Luar biasa. Nah langsung kita masuk ke temanya nih ya. Siapa jamaah di sini yang merasa nggak punya dosa? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ya? Pasti semuanya kita tidak pernah luput dari dosa. Tapi ini khusus nih untuk nih kaum wanita. Kita kadang tidak menyadari bahwa ada loh ternyata hal-hal yang bisa membuat dosa kita tuh semakin bertambah. Aduh nauzubillah min zalik ya. Nih biar kita tahu apa aja sih hal-hal yang bisa membuat dosa kita tuh terus mengalir. Aduh jangan sampai ya. Makanya kita belajar betul-betul tema kita hari ini adalah dosa yang tidak disadari kaum Hawa. Kira-kira apa aja nanti kita dengar ya materinya dari guru-guru kita. Nah tapi sebelum itu nih ada tayangan lagi nih. Ketika omelan istri udah di luar kepala. Kayak gimana tuh? Coba kita lihat ya.
Masya Allah. Pertanyaan Ibel untuk Habib, kira-kira istrinya udah ngomel berapa kali sampai suaminya hafal ya, Habib? Ratusan kayaknya. Masya Allah, tapi Habib Ibel mau nanya nih, apakah termasuk dosa yang jarang disadari oleh wanita ketika kita tuh istri ini dikit-dikit marah sama suami. Tapi ya namanya gimana, namanya manusia kan pasti ada keselnya, Bib. Itu gimana, Bib? Tolong penjelasannya. Ya, khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ibel, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sallam ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat, ketika seorang istri memarahi suaminya, memaki-maki suaminya, atau dia bersifat nusus kurang ajar kepada suaminya, naruki wa jannatuki, nerakamu, surgamu ada di suamimu. Hati-hatilah kamu dalam berkalimat. Mengingatkan boleh, memberitahu boleh. Untuk berkalimat-kalimat yang kasar tidak boleh. Misalkan kesel boleh. Tapi ada batasannya. Nggak boleh kalian membentak, menghardik dan bahkan menghinakan suami kalian. Karena apa? Karena diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW cuma 3 syarat wanita untuk masuk surga. Salah satunya adalah taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya, tidak memaki-maki suaminya, tidak menghinakan suaminya, dan tidak berperilaku buruk terhadap suaminya. Oleh karena itu, bagi seorang istri, ingat kita lihat orang tua zaman dulu, kalau misalkan seandainya suaminya meninggal, apa kata keluarga? Cepetan buru-buru minta maaf, buru-buru minta maaf. Jadi suaminya udah dalam keadaan sakaratul maut, atau suaminya dalam keadaan koma, atau suaminya dalam keadaan sebentar lagi mau pulang ke rahmatullah, maka disuruh buru-buru minta maaf. Itulah pentingnya ridhonya seorang suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, ayo sentuhlah diri kita, sentuhlah jiwa kita wahai kaum wanita. Penghuni neraka itu kebanyakan istrinya wanita. Istrinya atau isinya? Oh, isinya adalah wanita. Isinya Habib, isinya. Jadi penghuni neraka itu kebanyakan isinya adalah wanita. Bertaubat, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan sayangilah suamimu sehingga Allah ridho kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi insya Allah ya Habib, kalau jamaah kita mah di sini ya, wah kayaknya lembut-lembut semua, yang nggak pernah marahin suaminya kan ibu-ibu? Enggak kan Bu? Enggak lah, dimarahin di sini nanti pulang. Oh gitu ya Ustadz. Waduh jangan sampai dong ya. Nah sekarang Ibel mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam. Yap. Nah tadi kan kita ngebahas soal hubungan suami dan istri. Nah sekarang Ibel mau nanya tentang hubungan seorang anak, khususnya anak perempuan kepada orang tuanya. Biasanya hubungannya sama ibunya. Betul, bisa ibunya atau bapaknya ya. Tapi Ustadz gimana sih, apakah ketika ada anak perempuan yang tidak sopan kepada orang tuanya, terkadang sampai tidak sadar berani mengangkat suaranya gitu, lebih tinggi daripada orang tuanya, apakah itu salah satu dosa besar yang tidak disadari oleh seorang wanita itu Ustadz? Baik, terima kasih Kak Ibel, tapi guruku Ustaz Maulana Habib Uthman, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما. Allahumma arhamna bil Quran. Jangankan mengangkat suara di hadapan orang tua. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, saya pernah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan dan menjelaskan sesuatu. Saya tahu jawabannya, tapi saya menahan di lisan ini untuk ngomong duluan dibandingkan orang tua. Subhanallah. Jadi jangankan mengangkat suara nih, ngomong duluan pun itu adalah suatu adab akhlak seorang anak terhadap orang yang lebih tua, wabil khusus orang tuanya sendiri. Misal ibu lagi cerita, lagi ngomong sesuatu, "Dek, tahu nggak Dek? Ini segala macam." Janganlah seorang anak perempuan langsung ngomong, "Ah, itu mah saya udah tahu mah." Subhanallah, itu tidak beradab kepada orang tua, kasihan. Orang tua mau ngasih surprise, mau ngasih sesuatu, ngasih tahu, "Dek, tahu nggak Dek ini." Udah seru-seru orang tuanya, tiba-tiba anaknya datang. "Ah, udah tahu, udah lihat dari kemarin. Udah, ngapain sih mama kirim-kirim video? Adek udah lihat duluan. Ngapain sih kirim-kirim video? Udah lihat duluan." Subhanallah, itu saja sudah kurang beradab kepada orang tua. Apalagi mengangkat suara tinggi di hadapan orang tua. Fala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata uf. Apa uf artinya ini? Sebagian besar ulama mengatakan artinya uf tuh ini. Itu orang tua lagi ngomong, tiba-tiba dia ngomong, "Ah, itu udah uf itu, bukan bukan nggak harus itu lebih parah lagi iya, ya. subhanallah. Misal orang tua ngomong sesuatu, "Nak, nanti ini tiba-tiba anaknya bilang, "Mama sih, papa sih." Ya itu udah uf itu, subhanallah. Bukan yang bukan, subhanallah. Kalau itu udah kelihatan kelewatan banget. Tapi ya, sekedar saja itu sudah termasuk di antara tidak beradabnya seorang anak kepada orang tua. Apalagi sampai mengangkat suara lebih tinggi. Sampai orang tua sakit hati, subhanallah. Jauh ridho Allah kepada seorang anak perempuan yang seperti ini. Makasih banyak. Sama-sama, Ustadz Syam. Ibel. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Syam. Masya Allah. Tadi kita udah belajar banyak ya jamaah semua ya. Bagaimana hubungan istri dengan suami, seorang anak dengan orang tua. Dan masih banyak lagi nih kira-kira apa ya nanti materi yang akan disampaikan sama guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana. Tema kita masih nih dalam tema dosa yang tidak disadari kaum hawa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.